sahabat YouTube, apa kabar? Semoga saat ini sahabat YouTube dalam keadaan baik-baik saja. Mengenai kesehatan, urusan, dan keuangan, semuanya tidak mengalami kendala. Amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube sekalian, ada hal yang menarik yang saya akan bahas sekarang mengenai cerita mitos di dalam memelihara hewan peliharaan. Ternyata banyak sekali mitos yang beredar, bahkan tidak hanya di sekitaran hewan saja. Mitos merupakan sebuah cerita antara mulut ke mulut yang mungkin masih berkembang bahkan sampai sekarang ini. Ada 10 mitos yang beredar yang saya rangkum yang melekat di dalam hewan peliharaan. Yang pertama adalah ketika kita memiliki hewan peliharaan dan pada saat itu hewan kita ada yang menawarnya, lalu kemudian kita menolaknya untuk menjual. Konon katanya, tidak lama kemudian hewan itu akan mati. Mungkin ini sangat aneh. Dan mungkin juga di antara kalian yang pernah mengalaminya. Masalah benar dan tidaknya, kita kembali lagi ke pribadi masing-masing. Lalu kemudian yang kedua, bosku. Dikala kita memiliki hewan unggas ataupun burung, dan pada saat itu unggas atau burung kita sedang mengerami telur, lalu kemudian datanglah gempa bumi atau lini, maka yang terjadi telur tersebut tidak akan menetas. Bahkan cerita mitos ini beredar sampai sekarang. Oke bosku, lanjut yang ketiga. Di saat kita memiliki kolam, lalu kemudian di kolam tersebut ada salah satu ikan yang ukurannya lebih besar dan usianya sudah menahun. Konon katanya ikan tersebut, lama-kelamaan ikan tersebut akan dihinggapi oleh makhluk gaib. Sahabatku, kalau benar adanya ini sangatlah menakutkan. Namun semua itu kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Lalu kemudian yang keempat bosku. Kabar yang keempat adalah mengenai burung palau atau kapinis. Apabila kita memelihara burung kapinis atau palau, konon katanya burung ini akan mendatangkan malapetaka seperti kebakaran. Ini seram sekali bosku. Mungkin pada saat itu burung palau ataupun kapinis tidak termasuk burung peliharaan. Namun saat ini burung palau banyak dicari orang untuk dijadikan burung peliharaan dan bisa dijadikan burung free fly. Dan selanjutnya yang kelima, kucing hitam. Kucing hitam memang kelihatannya menyeramkan. Namun saat ini para cat lover banyak sekali yang memiliki kucing warna hitam ini. Ternyata di balik kucing hitam ini ada cerita mitos yang menyelimuti bahwa kucing hitam sering dikaitkan dengan ilmu sihir, nasib buruk hingga membawa malapetaka. Namun ada juga mitos yang beredar mengenai kucing hitam ini. Ternyata kucing hitam ini memiliki sebuah mitos yang positif, yaitu membawa hoki. Oke teman, kita lanjutkan. Mitos yang keenam. Sahabatku, mitos yang keenam adalah mengenai suara burung kedasi yang hinggap di atap rumah kita. Ketika atap rumah kita dihinggapi burung kedasi, ataupun ada suara burung kedasi yang berbunyi di sekitaran rumah kita, konon katanya orang tua dulu bahwa itu merupakan petanda ada orang yang mau meninggal di sekitaran kita ataupun salah satu penghuni rumah yang dihinggapi burung kedasi. Oke bosku, lanjut yang ke-7. Salah satu burung yang sering bersuara di tengah malam tidak lain adalah burung hantu. Dan suara burung hantu pun sering sekali dikait-kaitkan bahwa katanya apabila kita mendengar suara burung hantu di tengah malam, konon katanya salah satu warga kita ada yang mau melahirkan. Lalu kemudian yang ke-8 bosku. Kita sudah terbiasa ketika kita mendengar suara ayam berkokok, pasti kebanyakan menjelang pagi atau siang. Akan tetapi ketika kita mendengarkannya di tengah malam, orang tua dulu bahkan sampai sekarang masih ada yang mempercayainya bahwa suara ayam yang berkokok di tengah malam itu bertanda ada salah satu penduduk yang sedang hamil di luar nikah. Selanjutnya yang ke-9. Sahabatku,
Kucing merupakan salah satu hewan yang paling lucu dan menyenangkan. Mitos mengenai kucing tadi sudah disebutkan, namun ternyata tidak hanya satu mitos yang menyelimuti kucing. Di saat musim kawin tiba, kita sudah tidak aneh lagi. Sering sekali kita menyaksikan ataupun mendengar kucing berkelahi, beberapa pejantan demi merebutkan satu ekor betina. Karena persaingan menyebabkan terjadinya perkelahian. Namun kejadian ini pun masih banyak yang mengaitkan bahwa ini merupakan petanda bakal ada orang yang bertengkar. Maka tak heran ketika ada kucing yang sedang bertengkar, banyak yang mengusirnya dan memisahkannya supaya perkelahian itu berhenti. Itulah yang terjadi, bahkan sampai sekarang banyak orang yang mempercayainya. Oke, lanjut yang terakhir bosku. Yang ke-10. Sering sekali terjadi ketika saat malam mencekam. Sering sekali kita dikagetkan dengan suara anjing yang melolong terus menerus. Konon katanya kejadian ini merupakan suatu petanda bahwa saat itu ada makhluk gaib di sekitaran kita. Dan katanya anjing tersebut ia bisa melihat dan bisa merasakan. Benar dan tidaknya, kita semua kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Mungkin salah satu di antara yang ke-10 tadi, mungkin saja salah satunya ada yang benar. Karena hewan mempunyai naluri yang kuat dan peka terhadap lingkungan. Andaikan semua itu terjadi, itu semua kehendak Allah Ta'ala yang menciptakan. Mengenai adanya mitos, itu merupakan cerita mulut ke mulut yang sulit sekali untuk dijabarkan dan dicari kebenarannya. Namun mitos merupakan suatu budaya yang perlu kita hargai. Oke sahabatku, itulah 10 mitos yang kami rangkum saat ini, yang sampai saat ini masih menyelimuti terhadap hewan. Mohon maaf untuk semuanya, salam santuy dan semoga kalian bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.